Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, bikin pusing, harga beras akhir-akhir ini terus naik. Harga beras premium maupun medium kompak naik, padahal bulan Ramadan masih cukup jauh. Bahkan kenaikan harga beras premium disebut-sebut jadi kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Benarkah demikian? Saking mahalnya harga beras, masyarakat rela berbondong-bondong menyerbu operasi pasar demi membeli beras murah. Ya saudara, akhir-akhir ini antrean warga demi membeli beras murah hampir jadi pemandangan sehari-hari. Harga beras yang tinggi di pasaran membuat masyarakat rela antre hingga berjam-jam demi membeli beras murah. Seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat ini. Warga rela antre berdesak-desakan demi membeli beras murah. Bagaimana tidak antre? Harga beras medium di operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan Bulog dijual seharga Rp10.500 per kilogramnya. Lebih murah dari harga normal beras di pasaran Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Alhasil, sebanyak 4 ton beras yang disediakan untuk dijual kepada warga Karawang habis dalam waktu 1 jam. Ya, begitupun yang terjadi di Jambi, warga berduyun-duyun antre bahkan sejak pagi demi membeli beras murah. Warga tumpah di komplek perkantoran Wali Kota Jambi yang tengah menggelar pasar murah atau gerakan pangan murah. Di pasar murah, beras 5 kg dijual Rp54.000. Untuk memenuhi kebutuhan warga akan beras murah, pemerintah Kota Jambi berencana akan melakukan kegiatan pasar murah 1 kali setiap bulan. Keberadaan pasar murah disyukuri warga karena dinilai cukup membantu keuangan. Dapat 1. Iya. Antrinya lama, Bu? Bukan lagi, lama sekali. Oh, harga di pasar mahal. Pasar berapa? 70-an lebih. Galanya berapa? Ini 54. Tri dari pagi. Ya saudara, ada yang merasa terbantu karena dapat membeli beras murah meski terpaksa rela antre berjam-jam bahkan berdesakan. Ada pula yang terpaksa pulang gigit jari. Banyak warga Cirebon, Jawa Barat yang tak kebagian beras murah meski sudah mencoba masuk antrean untuk beli beras murah SPHP. Ada juga yang dapat tapi cuma bisa bawa pulang 1 karung dari ketentuan maksimal pembelian 2 karung atau 10 kg beras. Dapat cuma kebagian 1. Yang lain kan ada yang 2 balik 3 balik. Kenapa sih gitu? Udah nggak ada lagi di sananya. Iya, stoknya habis. Tadi rencananya mau beli berapa Ibu? Beli 2. Kecewa Bu? Ya kecewa lah. Mau beli 2 dapatnya 1. Ya saudara, harga beras sudah mengalami kenaikan mulai dari tahun lalu sebenarnya. Bahkan katanya kenaikan harga beras tahun ini jadi yang paling mahal. Pertanyaannya, benarkah demikian? Kita lihat data saudara, misalnya kita buka data 3 bulan terakhir saja. Ini kita kutip data dari BPS. Bulan Desember 2023. Nah ini harga beras rata nasional Rp13.458 per kilogram. Nah masuk bulan Januari 2024 harga beras merangkak naik jadi Rp13.588 per kilogram. Sementara di bulan Februari per tanggal 24 Februari harga beras naik makin tinggi Rp16.260 per kilogram. Nah ini rata nasional ya saudara, sementara kalau kita lihat per daerah harga beras itu bervariasi. Misalnya harga beras premium di Jakarta Barat Rp19.000 per kilogram, Jakarta Timur Rp17.000 per kilogram. Sementara seperti di Belitung, Bangka Tengah, Anambas itu sudah Rp18.000 per kilogram. Ini kita kutip datanya dari Badan Pangan Nasional. Oke, sekarang kita telisik dari hulu sebenarnya ada masalah apa sih sampai harus beras terus naik bikin emak-emak teriak. Jadi kalau berdasarkan keterangan petani di Karawang, Jawa Barat, produksi gabah petani turun karena berbagai faktor. Mulai dari kekurangan air sejak 3 bulan lalu untuk lahan pertanian, padahal tanaman padi membutuhkan cukup air agar produksinya terjaga. Kalau di wilayah Kecamatan Tirta Mulia, katanya kurangnya air karena adanya perbaikan saluran air sehingga pihak PJT tidak mensuplai air untuk pertanian. Lalu persoalan kedua itu adalah petani kekurangan pupuk subsidi. Jadi data
Pupuk yang bisa diterima petani sebanyak 3,5 kuintal per hektar. Sementara kebutuhan petani dalam 1 hektar mencapai 5 hingga 6 kuintal pupuk. Sekat. Masalah pupuk kan sekarang dapatnya sedikit, sulit beli kan nggak bisa ke daerah-daerah tuh, desa sini nggak bisa beli ke sana gitu. Per hektar 3,5 kintal 4 kintal kan pemupukan bangsa 5 kintal lebih. Kebutuhannya 5 kintal. Iya, per hektar itu 5 kintal sampai 6 kintal. Pupuk sama itu urea sama poska. Tapi itu paling jatahnya 3,5 kintal. Soalnya kan sekarang pupuk. Ya, produksi pertanian turun jelas berdampak ke pabrik penggilingan. Sejumlah penggilingan padi di Goa, Sulawesi Selatan misalnya, sampai berhenti beroperasi sudah 2 bulan lamanya, saudara. Selain memang pasokan gabah yang seret, harga gabah juga mahal. Harga gabah sebelumnya Rp5.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp8.200 per kilogram, naik Rp3.200. Mahalnya harga gabah membuat pabrik penggilingan lebih memilih berhenti beroperasi karena tak kuat modal. Sudah ada sekitar 2 bulan karena stok gabah harga gabah sudah tinggi. Upayakan ini kalau baru sudah panen, kita upayakan lagi untuk penambahan modal. Kemungkinan sesudah panen baru kita rencanakan lagi untuk melakukan penggilingan lagi. Sekarang untuk gabah kering giling sekitar 8.200. Naiknya sekitar lebih 2.000. Sementara itu, saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg bagi warga di Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga beras yang naik ugal-ugalan di pasaran lantaran cuaca ekstrim. Presiden mengatakan kenaikan harga beras tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo lantas memamerkan program bansos pemerintah di tengah kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh dunia. Cuma Indonesia yang punya program bansos bantuan pangan beras, katanya. Kenapa sih ibu-ibu dan bapak semuanya diberi bantuan beras 10 kilo? Tahu? Karena harga berasnya, udah tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu. Ya saudara, katanya masyarakat Indonesia nggak bakal kenyang kalau nggak makan nasi kan. Jadi memang beras masih jadi komoditas yang paling dibutuhkan. Hasil Susasnas September 2023, 98,35% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi beras. Setiap tahun jumlah konsumsinya juga terus naik. Kalau begitu, apakah konsumsi beras diimbangi dengan jumlah produksi? Dilihat dari data BPS, produksi padi di Indonesia cenderung menurun dalam 1 dekade terakhir. Tapi kita coba lihat data 3 tahun terakhir saja. Produksi beras dalam negeri 2021 31,36 juta ton. 2022 31,5 juta ton dan 2023 30,9 juta ton. Jika dilihat dari data produksi beras kita, surplus cuma ya mepet sama jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Terus kenapa di lapangan harga beras sering bikin pusing? Banyak faktor yang membuat wajah pertanian kita terlihat tidak baik-baik saja. Ya, salah satu jurus andalan pemerintah untuk menstabilkan harga beras yaitu melakukan impor beras. Setiap tahun jumlah impor beras Indonesia terus naik. Tahun 2021, saudara, Indonesia mengimpor 407,74 ribu ton. Sementara tahun 2022 naik jadi 429,2 ribu ton. Dan melonjak di tahun 2023 jadi 3,5 juta ton. Impor beras di tahun 2023 ini jadi jumlah tertinggi impor beras dalam 5 tahun terakhir. Sementara data terbaru dari Badan Pusat Statistik,
Indonesia sudah impor beras 443,910 ton per Januari 2024. Miris memang, negara agraris tapi sampai sekarang masih mengandalkan beras hasil dari negara lain. Padahal kembali lagi ke data kita sebelumnya saudara, 98,35% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Bukankah ini jadi data, fakta yang harusnya sangat diperhatikan? Ya, di tengah tingginya harga beras, sebanyak 15.000 ton beras impor asal Thailand tiba di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut rencana, Bulog akan mendistribusikan beras tersebut ke wilayah Bali, NTB, dan NTT. Impor beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog ini untuk menambah pasokan beras dalam negeri, sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran. Stok beras di Indonesia berkurang karena masa tanam padi mundur tidak sesuai musim, imbas El Nino. Bulog menyebut secara nasional, Januari-Februari produksi beras disebut defisit hingga 2,8 juta ton. Dikatakan oleh Pak Kabadan, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan ini kan sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain. Tapi sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan yang beredar dibagikan ini semua adalah beras impor. Pemerintah mulai khawatir dengan kenaikan harga beras, saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan harga beras telah berkontribusi ke inflasi Januari yang sebesar 2,57%. Tak hanya beras, sejumlah harga pangan lainnya juga masih menunjukkan kenaikan harga, termasuk bawang, daging ayam, hingga telur ayam. Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di 15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Ya, kenaikan harga beras dikhawatirkan terus berlanjut. Maka untuk jangka pendek, pemerintah harus segera menstabilkan harga beras, terutama jelang Ramadan, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan jangka panjang tentu saja memaksimalkan produksi beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga meminimalisir gejolak harga beras dan tentu saja mengurangi ketergantungan impor beras. Saudara, usai jeda ada informasi pemagaran jalan oleh seorang caleg di Sika, Nusa Tenggara Timur berbuntut ricuh. Warga tidak terima caleg memagar secara sepihak jalan yang selama ini dilalui warga. Selengkapnya berita utama, segera kembali.